Halo, assalamualaikum, selamat pagi sob. Ketemu lagi di video vlog saya ya. Oke, di kesempatan yang baik pagi hari ini saya ingin berbagi informasi lagi atau sharing lagi ya. Dan kebetulan hari ini saya sedang libur dan ini ada waktu luang ya. Saya sempatkan untuk membuat video membagikan informasi ya. Barangkali informasi yang saya sampaikan ini bisa membantu dan bermanfaat ya, khususnya itu bagi sobat dan teman-teman semua yang ada minat atau kemauan ingin bekerja ke negara Taiwan. Oke, di pagi hari ini saya ingin berbagi informasi atau men-sharingkan yaitu 3 jenis cara pencarian job di negara Taiwan ya. Biasanya 3 jenis pencarian job inilah yang dilakukan oleh PT PJTKI ya. Sebenarnya apa saja ketiga jenis cara pencarian job ini? Oke, nggak perlu berpanjang lebar lagi, kita langsung aja masuk di pembahasannya. Oke sob, sekarang kita masuk di pembahasannya ya. Nah, seperti yang kebanyakan orang ketahui, kalau kita mau bekerja ke negara Taiwan, ada 3 jenis cara pencarian job ya. Yang pertama di sini yaitu proses sending data ya. Jadi ketika kita pertama kali daftar di PT, kita pasti akan melakukan mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, dan kelengkapan berkas atau dokumen ya. Nah, gunanya apa tahap-tahap ini dilakukan? Yaitu untuk persyaratan melakukan proses sending data ini. Nanti sama pihak PT dari biodata dan berkas kalian itu akan dikirim ke agensi Taiwan. Sesampainya di Taiwan, biodata dan berkas kalian itu akan dilihat dulu sama agensi. Setelah itu akan diseleksi ya. Jadi biodata dan dokumen kalian nanti itu sama agensi itu akan dipasarkan di tempat biasanya agensi ini memasukkan TKI ya, entah itu di sektor formal ataupun informal ya. Nah, dalam arti di sini itu biasanya di pabrik ataupun di pembantu rumah tangga ya. Nah, setelah itu agensi akan menawarkan, aku punya anak buah nih, tinggi badannya tuh sekian, berat badannya tuh sekian, dia juga bisa bahasa dan sebagainya ya. Dan apabila kamu setuju, ini kontraknya 3 tahun. Dan bila mana majikan atau si bos ini setuju, maka agensi ini akan menghubungi pihak PT. Setelah itu pihak PT akan menghubungi kalian. Dan kalian akan dipanggil di PT untuk melakukan proses ya, mulai tanda tangan job dan sampai di penerbangan ya. Nah, itu tandanya kalau kalian itu terpilih lewat proses sending data ini ya sob ya. Sekarang kita masuk di jenis pencarian job yang kedua, yaitu proses seleksi job ya. Nah, untuk proses seleksi job ini setahu saya itu ada 2 jenis ya sob ya. Yang pertama yaitu bisa lewat live cam ya atau video call ya. Jadi nanti kita itu akan disuruh masuk di sebuah ruangan. Setelah itu biasanya di sini itu kalau ada angkat beban ya, mungkin kita disuruh ngangkat beban. Setelah itu push up, habis push up, setelah itu baru kita disuruh duduk, perkenalan, ditanyai mulai nama, umur, sampai pengalaman kerja ya. Biasanya seperti itu ya. Dan biasanya ini yang menginterview adalah agensi sama mandornya ya. Nah, biasanya itu mandor tuh didampingi agensi ya. Dan cara yang kedua dari proses seleksi ini biasanya itu agensi Taiwan itu akan datang langsung ke Indonesia, ke PT PJTKI ya. Setelah itu nanti pihak agensi ini akan memilih secara langsung atau menyeleksi secara langsung calon tenaga kerja asing yang akan ditempatkan di negara Taiwan ya. Jadi di situ agensi akan memilih secara langsung ya sob ya. Oke, sekarang kita masuk di jenis pencarian job yang ketiga atau yang terakhir, yaitu calling visa ya. Nah, biasanya calling visa ini yang mencarikan job itu bukan lagi agensi ataupun pihak PT ya, tetapi yang mencarikan job ini bisa dari teman, saudara, ataupun dari orang tua kalian yang bekerja di negara Taiwan ini ya. Biasanya kerabat kalian ini tadi itu punya
kenalan ataupun punya job ya. Jadi dia itu sudah tahu seluk-beluknya ya di pekerjaan yang akan diberikan ke kalian. Setelah itu kerabat kalian ini akan dihubungkan dengan agensi di suatu pekerjaan tersebut atau di pabrik tersebut ya. Setelah itu kalian nanti akan dipanggil di PT untuk melakukan proses ya. Nah, untuk proses calling visa ini banyak sekali ya keunggulannya ya. Contohnya tuh dari masalah fisik ya, mulai dari kurangnya tinggi badan, ada tato, ada tindik, bahkan yang paling parah kalian punya riwayat habis operasi itu masih bisa untuk bekerja ke negara Taiwan ya. Nah kan karena kan biasanya kalau mengalami ya masalah fisik seperti ini kan susah untuk bekerja ke luar negeri ya. Tetapi untuk calling visa ini dijamin aman ya. Dan di sini untuk biaya pun dari calling visa ini pun lebih murah daripada proses seleksi ataupun sending data tadi. Karena apa? Karena yang mencarikan job bukan PT ataupun agensi, tetapi dari kerabat kalian tadi itu. Contohnya seperti foto berikut ya. Teman saya ini baru datang dapat 6 bulan yang lalu ya. Nah, dia itu yang mencarikan job adalah kakaknya. Nah, kakaknya itu satu kerjaan bareng saya ya. Jadi dia di calling visakan sama kakaknya ya. Dan tinggi badan dari teman saya ini hanya 155. Dan kata agensi saya, bila mana anak ini ikut proses sending data ataupun seleksi, pasti sudah dijamin tidak akan masuk ya. Karena dari postur tinggi badannya sangat kurang ya. Tetapi kalau calling visa dia masih masuk. Nah, inilah keunggulan dari calling visa ya. Dan kesimpulan saya, cara mana yang terbaik untuk proses ke negara Taiwan menurut pribadi saya ya, kalau ada ya proses calling visa ya, ini lebih aman ya. Kalau untuk proses yang seleksi job tadi itu rezeki-rezekian ya. Kalau yang sending data itu yang bersaing adalah data kalian atau biodata kalian ya. Jadi menurut saya yang paling aman kalau ada kalian ikut saja yang proses calling visa ya sob ya. Oke sob, saya rasa cukup sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan atau sharingan saya di pagi hari ini. Dan semoga saja sharingan saya pagi hari ini bisa membantu dan bermanfaat ya, terutama bagi sobat semua yang ada keinginan untuk bekerja ke negara Taiwan ya. Dan saya doakan bagi sobat semua yang sedang melakukan proses, saya doakan prosesnya lancar seperti yang diharapkan ya. Dan semoga bisa cepat terbang dan mulai bekerja di negara Taiwan ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video saya hari ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.